البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, disimak baik-baik kitabnya. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-154 dari surat Al-A'raf, juz yang ke-9. Masih kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, yang pada pertemuan telah lalu kita menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam setelah pulang dari perjumpaan terhadap Rabbnya 40 malam, ternyata dibikin kecewa. Kaumnya ternyata sudah tersesat, terkena syubhatnya Samiri, yang akhirnya mereka menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Harun alaihissalam, saudara Musa alaihissalam, tidak bisa berbuat apa-apa karena Nabi Harun alaihissalam dilecehkan, hina, direndahkan, intinya tidak dihormati. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam sempat marah dan menyeret Harun alaihissalam, yaitu mengambil rambut kepalanya, kemudian sempat menyeret Harun alaihissalam. Tapi setelah tahu bahwa Nabi Harun alaihissalam tidak bersalah, memang kaumnya yang kurang ajar, kaumnya yang tidak punya apa, barakallahu fiik, ketaatan dan juga tidak punya adab terhadap Nabi Harun alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun sadar dan mendoakan ampunan buat saudaranya. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat baik-baik, simak baik-baik ayat yang ke-154. Qala Allah Ta'ala menyatakan, walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Artinya, ya, perhatikan, barakallahu fiik. Dan tatkala telah reda kemarahan Musa alaihissalam, sakata artinya sakana, nanti sebutkan nanti. Tatkala Nabi Musa alaihissalam telah reda kemarahannya, disimak baik-baik, beliau mengambil kembali alwah, itu lauh yang berisikan Taurat, barakallahu fiik, yang semula dilemparkan ke tanah itu ketika marah kemarin. Kisahnya sudah kita baca kemarin. Dia ambil kembali. Wa fi nuskhatiha, padahal pada tulisan-tulisan tersebut terdapat huda, petunjuk, wa rahmah, dan juga rahmat, lil ladzina hum li rabbihim yarhabun, untuk orang-orang yang mereka hanya kembali kepada Rabb mereka dan orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Qala al-mufassirun asbahumullah, simak baik-baik tafsirannya. Walamma sakana an Musa ghadabuhu akhadha al-alwah ba'da an alqaha 'ala al-ard, dan tatkala Musa alaihissalam telah reda amarahnya, beliau Musa alaihissalam mengambil kembali alwah, lauh yang pernah dilemparkan sebelumnya ketika marah di awal permulaan datang dari perjumpaan terhadap Rabbnya. Diambil kembali. Wa fiha, di dalamnya terdapat bayanul haq, penjelasan terhadap al-haq, wa rahmatun, dan juga rahmat, lil ladzina yakhafunallah, untuk orang-orang yang mereka takut kepada Allah Ta'ala, wa yakhshawna iqabah, dan untuk orang-orang yang mereka takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Nabi Musa alaihissalam sadar
Na'am barakallahu fiik. Setelah itu apa yang terjadi berikutnya? Lihat ayat yang selanjutnya. Qala Allah Ta'ala menyatakan waqtara Musa qaumahu 70 rajula limiqatina falamma akhadathumur rajfah qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Kita lihat kisahnya bagaimana berikutnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memilih dari kaumnya 70 orang. 70 orang pilihan dari kaumnya dipilih untuk diajak ke Bukit Tur Saina. Paham ya? 6. Meminta taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Pada waktu yang sudah tetapkan. 6. Waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Kemudian tatkala Allah taala barakallahu fiik menghukum mereka dengan sebab ulah perbuatan mereka, karena mereka ini Bani Israil itu sempat mengatakan kami tidak akan beriman kepada Musa alaihissalam sampai Musa menampakkan kepada kami Rabbnya, itu loh. Kan ucapan yang tidak benar itu. Jadi enggak mau beriman sampai mereka melihat Allah taala gitu loh. Naam. Dengan ucapan tersebut Allah taala apa? Nah, waktu itu barakallahu fiik langsung mendatangkan zalzalah, itu gempa yang sangat dahsyat. Paham ya? Yang membuat mereka apa? Binasa. Setelah itu barulah Musa alaihissalam mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Jikalau seandainya engkau mau, niscaya engkau akan binasakan mereka semuanya dan aku bersamanya. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Apakah engkau akan binasakan kami dengan sebab perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? Maksudnya yang melakukan perbuatan tersebut orang bodoh. Orang-orang yang tertipu terkena syubhatnya siapa? Samiri, nyembah patung anak sapi. Paham ya? Nah, di sini Musa alaihissalam, barakallahu fiik, ngomong, wahai Rabbku, apakah engkau akan membinasakan kami disebabkan karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? Bukan perbuatan kami semuanya gitu loh ya. Nah, kita lihat, in hiya illa fitatuka. Sesungguhnya itu semuanya mereka menyembah patung anak sapi tersebut itu adalah ujian yang muncul dari engkau. Engkau menyesatkan siapa saja yang kau kehendaki dan engkau memberikan hidayah kepada siapa saja yang kau kehendaki. Maksudnya itu ujian dari Allah taala gitu ya. Ada di antara mereka yang apa? Yang menyembah patung anak sapi, itu ujian dari Allah taala, menguji imannya kokoh atau tidak. Yang kokoh mereka tidak akan goyah. Perhatikan ini ya. Yang kokoh mereka tidak akan apa? Tidak akan goyah. Justru akan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang enggak kokoh ikut apa? Ikut syubhatnya siapa? Samiri, menyembah patung anak sapi. Kita lihat sini. Anta waliyuna, engkau adalah pelindung kami. Faghfir lana, ampunilah kami, warhamna, dan sayangilah kami, wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah zat sebaik-baik pengampun. Kita lihat tafsirannya barakallahu fiik. Jadi istilahnya itu kalau yang tepat, hadis itu syarah. Kalau Al-Qur'an itu tafsir. Membaca Al-Qur'an, tafsirannya bawahnya. Paham ya? Kalau syarah itu untuk hadis, oleh sebenarnya syarah penjelasannya. Itu istilah ungkapan saja. Jadi kalau Al-Qur'an tafsirannya, bukan syarahnya, tapi tafsirannya. Tapi kalau hadis itu baru syarahnya. Itu ungkapan secara tepatnya seperti itu. Mahfum ya? Jadi kalau Al-Qur'an wa tafsiruhu seperti itu, bukan dan syarahnya bukan gitu. Itu secara ungkapan dalam barakallahu fiik, dalam menjelaskan. Tapi kalau hadis, hadis jangan dibilang tafsirnya gitu, jangan. Kalau hadis syarahnya. Hadis plus syarahnya. Kalau Al-Qur'an plus tafsirnya. Seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa ikhtara Musa min qaumihi 70 rajulan min khiyarihim. Dan Musa alaihissalam memilih dari kaumnya 70 orang. Orang pilihan, enggak sembarangan ini. 70 orang pilihan. Barakallahu fiik, 70 orang pilihan.
Wa kharaja bihim ila Tur Saina. Kemudian Nabi Musa alaihissalam keluar bersama mereka ke Bukit Tur Saina. Lil waqti wal ajal, pada waktu dan juga batasan alladzi wa'adahu Allah, yang Allah Ta'ala janjikan. An yalqah, yang Allah Ta'ala janjikan untuk bertemu di situ. An yalqahu fihi bihim littaubah, untuk apa? Nah, barakallahu fiik. Naam, memberikan taubat kepada mereka. Mimma kana min sufaha'i Bani Israil. Taubat dari apa? Dari perkara yang telah terjadi, yang diperbuat oleh orang-orang bodoh dari kalangan Bani Israil. Apa perbuatannya? Min ibadatil ijl, yaitu apa perbuatan bodohnya? Menyembah patung anak sapi. Falamma atau dzalikal makan, kemudian tatkala mereka datang di tempat tersebut, di bukit apa tadi? Tur Saina. Qalu, mereka mengatakan, lan nu'mina laka, lihat ini, lan nu'mina laka ya Musa. Orang-orang Bani Israil malah mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa, hatta narallah jahrah, sampai kami melihat Allah Ta'ala dengan terang benderang, lihat langsung gitu, terang-terangan. Fa innaka qad kallamtahu fa arinahu, karena sungguhnya engkau telah berbicara kepada Allah, maka tunjukkanlah kepada kami, katanya. Perlihatkanlah kepada kami, katanya. Ini Bani Israil gitu loh. Sudah sampai tempat itu malah justru nantang kayak gitu. Fa akhadathumul zalzalah asyadidah famatu. Kemudian tiba-tiba Allah telah adab mereka dengan goncangan gempa yang sangat dahsyat. Paham ya? Akhirnya mereka mati. Permintaan yang tidak diperkenankan. Paham ya? Karena di dunia sudah kita lewati berkali-kali, enggak akan mampu karena belum diberi kemampuan untuk melihat langsung dari dunia itu. Paham ya? Nah, mereka minta, akhirnya Allah Ta'ala apa? Hukum mereka zalzalah asyadidah, gempa goncangan yang sangat dahsyat. Nah, seperti itu. Faqala Musa yatadarra' ila Allah wa yaqul, kemudian Musa alaihissalam berdiri dan merengek, meminta terus kepada Allah Ta'ala seraya berkata, Rabbi, madza aqulu li Bani Israil idza ataituhum, wahai Rabbku, apa yang harus aku katakan kepada Bani Israil apabila aku datang kepada mereka? Waqad ahlakta khiyarahum, dan sungguh engkau telah membinasakan pilihan mereka. Bayangkan, orang-orang pilihan mereka karena permintaan tadi Allah telah binasakan. Law syi'ta ahlaktahum jami'an min qabl hadzal hal wa ana ma'ahum. Jikalau engkau menghendaki, engkau binasakan mereka sebelum keadaan ini dan aku bersama mereka. Fa inna dzalika akhaf alayya, yang demikian itu nanti akan lebih ringan bagiku. Atuhlikuna bima fa'alahu sufahaul ahlam minna. Lihat ini, Nabi Musa AS mengatakan, apakah engkau wahai Rabbku akan membinasakan kami dengan sebab perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? Ma hadhil fi'lah allati fa'alaha qaumi, tidaklah perbuatan ini yang dilakukan oleh kaumku, min ibadatihim al-ijl, berupa perbuatan mereka menyembah patung anak sapi, illa ibtila'un wa ikhtibarun, melainkan itu adalah ujian, cobaan. Tudillu biha man tasha min khalqik, yang kau akan menyesatkan dengan ujian tersebut dari kalangan siapapun yang kau kehendaki dari makhlukmu. Wa tahdi biha man tasha hidayatah, dan engkau akan memberikan hidayah dengan ujian tersebut orang yang kau kehendaki untuk mendapatkan hidayahnya. Anta waliyuna, engkau adalah pelindung kami. Wa nasiruna, dan engkau adalah penolong kami. Faghfir dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Warhamna birahmatik, dan rahmatilah kami dengan rahmatmu. Wa anta khairu man safaha an jurmin wa satara an dhanbin, dan engkau adalah zat sebaik-baik zat yang memberikan maaf dari perbuatan tindakan kejahatan, jurm kejahatan, kriminal, dan zat yang sebaik-baik zat yang menutupi dan juga barakallahu fiik mengampuni dosa. Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini barakallahu fiik wa hafizakumullah, kisah ini sangat luar biasa. Hingga terjadi salah faham antara Nabi Musa alaihissalam dengan Harun alaihissalam, saudaranya. Karena memang ujian yang Allah telah berikan kepada kaum Nabi Musa alaihissalam selama
ditinggal kurang lebih 40 malam tersebut ujian yang bukan ujian kecil, yaitu ujian kesyirikan kan itu, menyembah patung anak sapi, ya kan, ya, dengan syubhat yang dilontarkan yang di barakallahu fiik dakwakan siapa tadi? Samiri. Yang membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas dengan sedemikian rupa bentuknya, kemudian ada lubangnya sehingga kalau ada angin masuk, kemudian keluar lagi angin tadi mengeluarkan suara gemuruh seakan-akan seperti suara sapi. Terfitnahlah orang di situ. Wah, ini berarti ada nyawanya ini, disembah sama mereka. Allahul musta'an. Padahal patung tersebut ya sebagaimana patung-patung yang lainnya, hanya saja barakallahu fiik mereka tertipu dengan keberadaan patung tadi. Akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan terjatuh dalam kesyirikan. Nabi Musa alaihissalam sabar luar biasa. Ujiannya bukan ujian dari Samiri saja. Paham ya? Nabi Musa siapa musuh bebuyutannya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun itu. Lebih besar Fir'aun. Paham ya? Barakallahu fiik. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.